Malam Jumatnya baca ratiban. Kan kalau habis ngaji minumnya teh hangat. Jawab salam itu kan kewajiban. Cuman sayang masih kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim wa hammala 'alaihi al-amanah fi ahsani tanzim. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunjina biha minad dunya ila yaumil 'azim wa asyhadu anna Muhammadan mustafa aminul karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika alaihim lahu nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Shadaqallahul azim. Apa kabar Ibu, sehat semua ya? Alhamdulillah. Pagi-pagi sarapannya rendang. Rendangnya dari sapi, sapinya segede bahu. Ini siang-siang kini nih kita ada di Sumedang. Moga aja pulang bisa bawa oleh-oleh tahu. Tahu apa Bu? Sumedang. So, Gubernur Jawa Barat namanya siapa Bu? Pak Ridwan Kamil. Kita doakan agar beliau hidupnya berkah. Ini hari kita rombongan di Masjid Al-Kamil. Kita doakan moga berikutnya kita rombongan ke Mekah. Amin ya robbal alamin. Udah kita datang ke Al-Jabar, Bandung. Alhamdulillah saat ini kita ke Al-Kamil Sumedang. Nggak tahu dah berikutnya Bang Wahyu Bang Siti kemana lagi dah ya. Kita mau ikut baik ya insya Allah ya. Pokoknya ujung-ujungnya ke Mekah dan Madinah. Amin ya robbal alamin. Bu mau pergi haji mau umroh Bu? Mau. Udah daftar belum? Coba itu. Alhamdulillah. Ya sama-sama kami hormati segenap panitia pelaksanaan ya Bang Wahyu dan Ibu Siti Bistakru, Bang Wahyu dan Bang PI juga. Yang sama-sama kami hormati Ibu Hajah Neneng, Ibu Alimah, Ibu RW kita, Ibu yang Rendang, juga Bu Sumi, juga Abah almarhumah Ibu Aulia ya, istri di Pak almarhum Pak Wardoyo, Bu Kholila ya, belum ganti nama. Oleh sebuah katanya. Dan juga ibu-ibu yang lain, juga ada Bu RT Dewi juga ya. Dan semuanya yang mohon maaf saya tidak kata namanya, semoga tidak mengulangi hormat dan takzim saya. Alhamdulillah kita berada di masjid yang viral juga nih, dan masih dalam lingkup Jawa Barat ya, masih banyak masjid-masjid viral lain. Ini sebuah harapan kita datang nih ke rumah Allah, harapannya ini kita makin cinta sama yang punya tempat ini. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya dikasih waktu cuma setengah jam ya. Ya, saya kasih inti-intinya aja. Tadi saya mengawali ceramah dengan doa yang saya yakin ibu-ibu semua tuh sering baca. Saya yakin setiap ibu doa itu ditutup dengan bacaan doa itu. Ya, gimana doanya Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya tanya, yang kita minta ada berapa? Coba itu. 2 apa 3? 2 apa 3?
Rabbana atina, ya Allah atina, berilah aku fid dunya, di kehidupan kita lagi di dunia ini, hasanah. Ada bu hasanah di sini. Pengen hidup kita tuh enak, nyaman, tentram, sukses, bahagia. Alhamdulillah, Ustaz. Ya, Mas Sani, alhamdulillah. Ya hadir. Ya, jauh-jauh dari Kampung Benda bu di sini, luar biasa. Yang kedua apa? Wafil akhirati hasanah. Di akhirat kita juga pengen lebih bahagia lagi. Tapi jangan lupa, di akhirat cuma 2 tempat. Kalau kagak surga, neraka. Maka kita jangan sampai waqina azabannar. Jangan sampai ya Allah saya ngerasain jilatan api neraka. Maka kita minta, ya Allah saya selamatin dari api neraka. Maka mohon maaf kalau ada orang bilang dunia akhirat itu kudu 50-50. Tahu nek bahasa 50-50 nek? 50-50 itu mohon maaf kurang tepat. Karena dunianya 1, akhiratnya berapa? 2. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 2. Bagaimana 2 sama 1 sama? Itu menunjukkan di dunia apapun yang kita rasa, jangan kita terlalu menjadi sebuah perhatian dan pikiran kita, karena yakin orang yang beriman pasti Allah akan berikan kebahagiaan di akhirat berupa surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya, ibu kan udah jauh-jauh nih dari Kampung Benda ke Sumedang. Nah, ini kan nggak gratis ya bu ya. Saya kasih tips ibu biar jadi orang yang cepat kaya. Mohon izin, semoga ini jadi doa. Kaya kan bukan cuma sekedar kaya harta, kaya hati, kaya akidah, kaya iman, ya, segalanya kaya. Mohon izin, yang ingin kaya mohon maaf, semoga jadi doa. Cung, angkat tangan, mohon izin. Yang ingin kaya, cung angkat tangan. Yang gak angkat, saya doain miskin. Ayo coba, ayo. Ayo coba, ayo. Bener ini? Mohon maaf. Alhamdulillah, semoga yang hadir semua jadi orang kaya semua. Kaya di dunia, lebih kaya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Cuma pertanyaannya gini, Ustaz, saya tuh doanya tuh dari usia saya tuh dari balik sampai bolak-balik. Dari balik sampai bolak-balik. Ibu udah bolak-balik ini. Udah nenek-nenek udah bolak-balik. Udah sih Allah saya minta di dunia itu seneng, tapi kok yang saya rasain senep. Apa senep? Ya senep. Ada kuncinya bu. Al-Quran sudah jelas. Saya kasih tipsnya, insya Allah yang hadir dapat ilmu yang setimpal. Ya, yang pertama, tips bagaimana agar kita hidupnya bahagia di dunia dan akhirat. Sukses semua hajat kita, tenang hati kita, apa yang kita minta Allah kabul, syaratnya ada ibu. Mau tahu? Ini sebetulnya rahasia ya. Terus terang, saya nggak bakal kasih kalau nggak orang-orang Kampung Benda terus terang. Khusus yang itu ke Sumedang ya. Ini rahasia ya. Yang pertama gini, ibu pernah lihat nggak? Ada orang, itu orang sebetulnya cerdas banget, pinter banget, kalau ngomong tuh luar biasa, udah kayak caleg. Nomor berapa caleg? Luar biasa. Tapi Muhammad kecerdasannya, kepintarannya, kalau tuh udah di sekolah itu nomor 1 mulu pokoknya. Di antara keluarganya itu anak itu luar biasa. Tapi mohon maaf, setelah dia menikah, kehidupan mohon maaf, nggak lepas dari masalah yang satu ke masalah yang lain. Dia buka usaha, ada aja kendalanya. Dia punya anak, ada aja masalahnya. Mohon maaf, dia punya istri, punya suami, ada aja masalah nggak kelar-kelar. Ya, kenapa ini bisa terjadi? Dan setiap kita ini pengen setiap hajat kita tuh Allah berikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Tapi ternyata dalam kenyataannya kita sering melihat kayak gitu. Orangnya cerdas, hebat, kalau ngomong luar biasa, kalah pokoknya. Bahkan caleg juga kalah kalau ngomong. Tapi mohon maaf, kok kecerdasannya nggak sesuai dengan kehidupannya. Kenapa ternyata? Ya,
Ini sebuah pertanyaan yang harus jawaban, yang harus kita bedah hari ini. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, sejatinya Bu, orang Islam itu rezekinya deres, sederes air hujan. Tapi yang jadi masalah, kenapa kok yang datang ke kita ini kok cuma setetes? Kata Bung Haji Rohama Ilama, hanya setetes. Gitu. Sejatinya terus. Mohon maaf, saya punya saudara ya, tinggal di Kelapa II. Saya benar-benar nggak nyangka itu saudara saya, yaitu masih muda, orangnya masih muda. Ternyata luar biasa, dia seusahawan importir fotokopi, dan hampir fotokopi di belahan Indonesia, Jawa, di Pulau Jawa itu dia yang support. Saya nggak nyangka sampai punya gudang segini-gini Bu. Gudangnya segini nih, masjid ini. Saya nggak nyangka saudara saya gitu. Ibu tahu nggak tuh, kalau ibu datang ke jalan Perapatan Margonda, kalau belok kanan tuh apa tuh? Juanda ya. Itu kan ada mall gede Bu. Ibu tahu nggak siapa tuh yang punya Bu? Tahu nggak Bu? Saya nanya Bu, siapa yang punya? Bukan saudara saya, bukan. Saya cuma nanya doang. Nyambungin aja. Itu luar biasa. Dia habis bangun rumah habis 2 miliar. Dibangun tetangganya lagi, saudara dari ibunya, habis 1 M, total 3 M. Luar biasa. Mobilnya sampai 5 kalau nggak salah itu. Rezekinya begitu lancar, seakan-akan tuh kalau misalkan hujan tuh air turunnya utuh sampai bawah utuh. Yang jadi masalah, kenapa kita kok ngerasain hujan begitu deras dari atas, tapi kok nyampe ke bawah cuman rintik-rintiknya aja? Apa masalahnya? Ibu, sejatinya rezeki orang Islam itu deras. Yang membuat tidak deras, satu, ini jawaban pertanyaan pertama dan yang kedua, yang membuat rezeki kita, kenapa mohon maaf rezekinya kan cuma segitu, UMR gajinya, tapi masa Allah kehidupannya kayak apa? Ya, jawabannya satu, ada tameng, ada perisai yang membuat rezeki itu harusnya datang itu benar-benar deres, kok cuman cipratan. Tahu nggak Bu, tamengnya apa? Yang membuat terhalang itu rezeki sampai datang ke kita tuh apa? Dosa. Tidak ada hal lain yang menghalangi rezeki hadir ke kita selain dosa. Dosa kepada siapa? Yang pertama kepada Allah. Mohon maaf Ibu, kalau diri kita yang merasa, ya Allah, saya juga merasa begitu ya. Kenapa kok usaha udah macam-macam baik, buka gado-gado, ramai awalnya doang, iya pedas emang pedas, udah gitu mungkin hati pedas gak ada yang beli, begitu. Ganti lagi ketoprak, begitu juga. Ganti lagi asinan juga begitu. Ya pokoknya pedas-pedas ya jualan. Ya kenapa, ada masalah apa? Koreksi diri kita. Ternyata ada tameng yang belum Ibu leburkan, belum Ibu hancurkan, belum kita hilangkan. Tameng itu adalah dosa. Lihat, apa dosa kita kepada Allah yang kita anggap biasa, yang menjadi kebiasaan hidup kita, dan itu menjadi sebuah hal yang biasa, dan kita anggap itu sebuah dosa, padahal itu dosa. Itulah Ibu yang menyebabkan penghalang rezeki datang ke kita. Koreksi deh Bu, apa sih emang dosa saya? Perasaan saya nggak ada dosanya, saya yang baik-baik sih. Lihat apa dosa kita. Pertama, dosa kepada Allah. Lihat ibadah sholat kita, bagaimana ibadah kewajiban sholat kita 5 waktu kepada Allah. Yang kedua, ibadah kita terhadap sesama manusia, bagaimana interaksi kita kepada manusia. Apa? Mungkin kita mohon maaf ya, emang rajin sholatnya, tapi mohon maaf sering banget kalau ngomongin orang tuh luar biasa, udah kayak gurih banget tuh, udah kayak kacang goreng. Ya Allah, ibarat kata makan gak ada minum tuh susah banget ketemu, ya kudu tuh bahasanya tuh. Kalau sehari belum ngomongin orang itu lidah gatal gitu kan, ada yang kayak gitu. Sini mah kalau selalu nggak ada ya. Jangan-jangan itu yang menyebabkan kita tuh penghalang rezeki itu nggak bisa datang sama kita, bahkan datang cuma setetes.
Pertama, koreksi dosa kita kepada Allah, tobat. Ini benar-benar saya serius. Koreksi, ingat dosa apa yang mungkin masih muda dulu ibu belum bertobat sama Allah, apa kira-kira? Jangan-jangan itulah penghalang rezeki kita datang. Ingat ibu, ya Allah, kita mungkin dosa yang istighfarnya, tobatnya secara global, tapi kita belum ingat apa dosa yang menyebabkan Allah itu murka, Allah nggak suka sama kita, dan itu menjadi sebuah hal yang sangat prinsip yang menyebabkan rezeki kita akan datang. Ya Allah, apa ya Allah? Misalkan ingat ya Allah, nggak ingat ya Allah, dengan segala kerendahanku, dengan segala kerendahan hamba yang sangat lemah dan sangat dhaif, hamba mohon dimaafkan dari segala macam dosa yang hamba pernah lakukan di saat muda sampai sekarang, baik yang sengaja maupun tidak, yang mungkin hamba rasakan itu adalah merupakan dosa yang biasa, tetapi hamba tidak tahu ternyata itu membuat engkau murka. Ingat dosa pertama kepada Allah, yang kedua dosa kepada orang tua. Saya punya cerita, kisah nyata tetangga saya. Ini belum lama loh kasusnya loh, ini belum lama, belum nyampe sebulan. Ada dua nenek-nenek cerita curhat sama saya, dua keluarga yang berbeda. Kasusnya sama, dia punya anak. Anak itu luar biasa, udah macam-macam usaha. Udah usaha ini, bahkan dulu punya karyawan, beberapa karyawan, hancur. Usaha begini hancur, usaha begitu lebur. Akhirnya dia pun sakit, akhirnya minta diruqyah sama saya. Begitu diruqyah selesai, nah besoknya emaknya cerita. Sebetulnya emaknya nggak cerita, nggak mau cerita. Emaknya biarin aja dah, biarin dah. Biar begitu anak saya, berarti anak saya anggap anak saya, walaupun bagaimanapun tingkah anak saya tetap dia ngaku sebagai anak. Yang bontot kagak betah. Dia cerita tuh yang bontot, Ustaz, abang saya tuh begini Pak Ustaz, sama orang tua itu kagak negor, sama orang tua kagak peduli. Dia kerja dapat duit, boro-boro ngasih duit belanjaan oleh-oleh buat emaknya. Dia mikirin keluarganya, padahal itu emak butuh banget perhatian. Emak walaupun emak itu nggak butuh uang dari kita, paling tidak negor napa. Sampai sekarang belum selesai. Satu lagi, itu emak cerita, Habib, saya tuh lagi sakit, itu anak samping saya nempel, itu anak rumahnya jejeran, paling ujung emaknya, ya, sama anak yang bontot, bukan yang bontot. Saya yakin kalau saya cerita ini ibu tahu semua, tapi ini menjaga aib orang ya, buat pelajaran bagi kita. Ya, itu rumahnya nempel, dia lagi sakit emak, itu anak goreng ikan emas, dirasa sedap banget dah ya. Dia bilang gitu, ya Allah enak kali ya makan ikan ini ya, gitu dia ngomong. Neng itu masak apaan? Masak ikan. Barangkali mah mau nyicipin, ambil aja diri. Lah kan mah kagak enak, ada laki lu aja sehat, gua kagak diambil. Coba suami istri sama, hidupnya luar biasa berantakan, tetapi itu emak hidup tinggal satu rumah sama anak, luar biasa. Anak itu berbakti banget. Pak Ustaz, saya bisa beli gelang dari anak saya dikasih duit 100.000, terserah buat apaan deh. Emak simpen, emak beli perhiasan, emak simpen, emak umroh dari anak saya, luar biasa. Saya pengen tahu deh, ini apa kunci rahasia itu orang ibu ini kok bisa jalan-jalan ke luar negeri, kerjaannya luar biasa sukses. Ternyata emaknya cerita, gimana nggak sukses? Itu anak memuliakan orang tuanya selayak memuliakan seorang raja. Dan ada satu survei, Bu, seorang Cina non muslim, ini survei non muslim ya Bu, dia survei begini, saya perhatikan teman-teman saya yang sukses usahanya, maju pekerjaannya, banyak punya cabang,
dan berkembang, ya keluarganya pun nggak ada yang masalah, anak-anaknya pun pinter, bakal punya kerja, bisa membahagiakan orang tuanya. Dia perhatikan, ternyata kuncinya satu, dia memuliakan orang tuanya sebagaimana dia memuliakan seorang raja. Tapi sebaliknya, saya perhatikan ada teman-teman saya yang mohon maaf, kerjaannya masalah, dari satu masalah ke yang satu masalah lain, mohon maaf, anaknya mohon maaf lahir di luar nikah, kena yang satu kena narkoba, belum lagi suaminya laki, nah masya Allah kawin maning, masuk ditinggal lagi, ada aja masalah. Ternyata kuncinya satu, dia memperlakukan orang tuanya seperti memperlakukan seperti seorang pembantu. Ada nggak kayak gitu? Ma, jagain anak ya, Neng mau kerja. Hati-hati juga nih. Pernah nggak kita mohon maaf nih, lihat di kafe, ibu lagi datang di kafe, di restoran, tiba-tiba ada lagi, Bu, mohon maaf, Pak, mohon maaf, mau minum apa? Pernah nggak kayak gitu? Sering ya? Sering kan? Pernahkah ibu menawarkan hal itu kepada orang tua ibu? Ibu, maaf, mau minum apa pagi ini? Sini, Neng buatin. Sini, saya buatin. Luar biasa, itu luar biasa di mata Allah Subhanahu. Gak mau, itu benar. Bahkan satu ulama namanya Wahab bin Munabih mengatakan begini, man yuwakkiru walidayhi razaqahullahu waladan yuwakkiruhu, wa man lam yuwakkiru walidayhi razaqahullahu waladan lam yuwakkiruhu. Siapa aja yang menghormati orang tuanya, maka Allah akan kasih rezeki dia punya anak persis anak dia akan menghormati dia. Tapi sebaliknya, kalau ada orang nggak hormat sama orang tuanya, dianggap orang tuanya sebagai pembantu, mentang-mentang dia sudah jadi pejabat, mentang-mentang dia sudah punya harta yang luar biasa, rumahnya pun bertingkat, mentang-mentang dia rumahnya, mobilnya pun mahal mengkilat, tetapi memperlakukan orang tuanya sebagai pembantu, mohon maaf, demi Allah, Allah akan kirim, jadikan anak dia persis tidak akan menghormati dia selagi sebagaimana dia tidak menghormati orang tuanya. Ada seorang ulama melihat seorang anak yang menampar bapaknya tepat di pipinya. Ulama itu marah, gitu. Marah itu anak. Pas dimarahin kata bapaknya, udah Syekh, ya Syekh nggak usah. Loh, itu anak menampar kamu sebagai orang tuanya, nggak boleh, itu durhaka. Apa kata orang tuanya? Saya sadari dan saya akui, karena saya pernah menampar orang tua saya persis di pipi di mana saya pernah menampar, di mana anak saya menampar saya. Luar biasa, segitunya. Siapa yang kita hormat kepada orang tua kita, Allah akan jadikan anak kita akan hormat kepada kita. Sebaliknya, kalau kita macam-macam orang tua kepada orang tua kita, Allah akan jadikan. Dan jangan salahkan kalau anak kita macam-macam dan mohon maaf kurang ajar sama kita. Nauzubillahi min dzalik. Itu dosanya. Itu penghalang rezeki kita. Penghalang rezeki kita. Masih punya emak, datang ke rumah kita. Kalau sudah meninggal dunia, ya sedekahin, niatin buat orang tua kita, dan niatin semoga sedekah ini untuk menghapus dosa saya yang pernah saya lakukan kepada bapak saya, kepada abah saya, kepada bapak saya, kepada emak saya. Ya Allah, ampuni saya kesalahan saya walaupun sudah terlambat, sebagai bentuk ikhtiar kita. Jangan sampai Allah kirim anak kita yang kurang ajar sama kita gara-gara kita kurang ajar sama orang tua kita. Nauzubillahi min dzalik. Kalau bahasa orang Hindu apa namanya nih? Hukum karma. Tapi dalam Islam, mohon maaf, nggak ada, karena karma nggak punya hukum. Ini yang pertama, ya, penghalang kenapa datang rezeki adalah dosa. Ayo lebur dosa kita. Kita sering muhasabah. Mohon maaf, kapan terakhir kita menangis di hadapan Allah, bersujud, melihat dan merenungi kesalahan kita? Kapan terakhir kita meneteskan air mata kita atas kesalahan kita kepada Allah? Jangan-jangan mohon maaf, kita nangis nanti cuma gara-gara masalah kesulitan ekonomi, masalah kesulitan, masalah keluarga, mohon maaf.
Sah, boleh, silakan, tapi mohon maaf, lebur dulu kesalahan kita kepada Allah. Ya Allah, saya kadang-kadang di sholat, masya Allah, saya sering nangis. Ya, banyak betapa banyak dosa saya, kesalahan saya. Ya, sering nangis sebelum Allah menggujurkan kaki kita yang hanya terselimuti oleh kain kafan. Sebelum anak-anak kita menangisi kita, "Ma, jangan dulu mati, Ma. Ma, jangan dulu tinggalin aku. Dede masih sayang Mama. Neng masih sayang Mama. Jangan dulu ninggalin Neng. Kakak masih sayang Mama." Sebelum terjadi, minta maaf dulu sama Allah. Jangan sampai kita pulang kembali ke Allah, Allah masih murka sama kita. Sampai selesai akhir hayat kita belum selesai melebur dosa-dosa kita. Dosa kepada orang tua kita, dosa kepada suami kita, dosa kepada anak kita, dosa kepada tetangga kita. Punya salah, maafin. Ya, ikhlasin, kita dimaafin dia. Ya, jangan-jangan kita nggak tahu itu tetangga kita sumpah serapah di belakang kita gara-gara mohon maaf dia tersinggung. Saya sumpahin rezekinya nggak bakal bener. Alhamdulillah, itu penghalang kalau sebelum kita minta maaf ikhlasannya. Bawain jeruk 2 kilo, ya duren montong dah, ya iya benar gitu. Apel jangan keras-keras, yang udah digerus, ya nenek bukan apel. Agak dimakan, cucu yang makan. Yang jeruk yang rebutan, anggur ya. Iya, anggur merah, menantu nganggur, mertuanya. Minta maaf, ikhlasin. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, rezeki kita akan lancar. Allah kasih. Yang kemarin di Al-Jabar, masih ingat? Yang ikut di Al-Jabar masih ingat? Masih? Saling mendoakan. Bu, masih ingat ayatnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah enggak ciptakan kita di dunia kecuali untuk menyembah siapa? Allah. Kita sholat, selesai sholat, enggak bakal Anda akan menyelesaikan sholat kalau Anda tidak menyelesaikan dengan apa? Salam. Sholat dia diawali dengan takbir, diakhiri dengan, pernah nggak ibu salamnya nggak nengok ke kanan? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nggak ada nggak gitu? Itu ajaran siapa itu? Wahabi apa? Selalu Nabi ngajarin kalau salam kemana dulu? Ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Maksudnya apa? Anda sudah melaksanakan kewajiban kepada Allah, jangan lupa doakan kanan kiri kita. Kenapa kalimatnya salam? Kan bisa aja kalimatnya subhanallah walhamdulillah, bisa kan? Tapi kenapa salam? Artinya apa? Semoga keselamatan Allah dan rahmat tertimpa dan keberkahanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, rahmat, berkah. Doain tuh orang. Intinya apa? Kalau kita pengen bahagia, bahagiakan dulu orang lain. Dengan cara apa? Banyakin doa. Mohon maaf sekali lagi. Masih ada rumahnya yang ngontrak? Masih ya? Mohon maaf ya. Mau punya rumah sendiri, Bu? Oh, amin insya. Nanti dibuka surat Al-Mu'minun ayat 29. Coba saya ulangi. Surat apa Ibu? Al-Mu'minun ayat berapa? 29. Ibu punya anak, ibu punya cucu, punya mantu, ya kan gak enak dia kumpul bareng sama nenek mamanya. Ya pasti kan pengen keluar ya kan, ngontrak. Ajarin juga tuh, biar Allah kasih rumah. Al-Mu'minun ayat berapa? 29. Ada doa yang Allah ajarin, Allah langsung ajarin. Doanya apa? Robbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Udah ketemu belum ayatnya? Ayat Al-Mu'minun ayat 29. Nah, itu dibaca
setiap ba'da sholat minimal 7 kali, maksimal nggak terbatas. Sebanyak apa ibu baca, sebanyak kesungguhan ibu, kesungguhan kita ingin agar kita diberikan rumah yang layak. Surat apa ibu? Al-Mu'minun ayat 29. Rabbi anzilni munzalan mubarakan. Ya Rabb, anzilni, berikanlah aku tempat tinggal, munzalan mubarakan, tempat tinggal yang engkau berkahi. Wa anta khairul munzilin, karena sungguhnya engkau ya Allah tempat yang sebaik-baik tempat tinggal. Jangan sampai engkau berikan rumah di tempat-tempat pelacur, na'udzubillah. Jangan sampai kau berikan rumah di tempat-tempat yang orang-orang menghancur akhlaknya, yang bisa menghancurkan anak dan keturunan kita. Allah kasih rumah yang tempatnya layak, baik buat kehidupan keluarga kita, keluarga anak kita, berkah. Allah yang bimbing dan Allah yang bimbing, Allah yang kasih. Tapi kudu syaratnya satu, kita kudu minta. Lah kita pengen dulu nggak pernah minta. Lah gimana ceritanya? Minta. Bahkan kita sehat pun syaratnya kudu, pengen selamat syaratnya kudu minta. Dengan doa, itu doa Al-Quran langsung Allah ajarin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Dibaca sebanyak-banyaknya, nggak ada batas. Silakan minimal 7 kali ya, maksimal nggak terbatas. Semakin kesungguhan ibu, kesungguhan kita meminta tempat tinggal, semakin banyak. Silakan ya. Insya Allah berjalannya waktu kita nggak tahu, rezeki tiba-tiba datang sederas air yang turun dari langit dan naik dari atas, dari dalam bumi. Insya Allah ya. Doain dulu. Udah kita baca doa itu, terus yang kedua doain juga, ya Allah tiap pagi nih si fulana yang belum punya rumah, ya Allah semoga buru-buru engkau kasih rezeki bisa beli rumah. Itu doain. Karena kata Nabi, hadisnya riwayat Imam Muslim, da'watul muslimi li akhihi bidhahil ghaibi mustajabatun. Doanya muslim sama saudaranya, dia kagak tahu kalau dia jadi doain mustajabah. Tetapi enggak sembarangan. Wa indahu malakun muwakkalun, ada di atas kepala kita ini ada malaikat yang akan berkata ketika dia mendoakan baik. Apa kata malaikat? Walaka bimislin, engkau akan mendapatkan kebaikan sebagaimana doa yang kau bacakan. Tuh, saya pernah sampaikan kan waktu itu. Saya pernah jenguk ustaz ya, ini guru saya juga, guru motivator di training juga, bersama teman-teman asatid di Ciputat. Saya jenguk beliau, saya cerita masalah ini kan. Pernah yang saya cerita masalah kaki saya, jempol saya ya kan, ini sampai sekarang belum kelar ini jempol ini ya. Saya cerita ke beliau, Ustaz, saya cerita masalah jempol ini. Saya bilang gini, akhirnya gini, bisa jadi orang yang stroke sekarang itu sebelumnya pernah melihat orang stroke dan dia lupa doain dia. Dia hanya bergumam, itu orang stroke, kasihan. Dia nggak lupa, ya Allah sembuhin dia, ya Allah sabarin dia. Karena apa yang ada di hati kita akan kembali ke kita, Bu. Ya, kan waktu di Al-Jabar saya pernah bilang kan, ya ada orang sholatnya lebay, gitu kan, lebay banget kalau sholat. Orang sholat begini, Allahu Akbar. Tiba-tiba saya dikasih bisu pas di Al-Jabar di sini. Lah bisu kan bisa di mananya, kenapa kok di sini bisunya? Sehingga ketika bisu di sini saya nggak bisa angkat dengan sempurna. Saya begini juga, Allah persis sebagaimana yang saya pernah ngomong ke dia orang itu. Jempol saya kenapa jelek? Saya pernah lihat kerja ruku, tetangga jempolnya jelek juga ya. Sampai sekarang saya jelek jempolnya. Apa yang akan dirasa dalam hati kita? Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuha, yang kau ucapkan dalam perkataan atau kau simpan dalam hati, Allah buat perhitungan. Tuh, iya, makanya Bu, doain terus kebaikan. Ya Allah,
Semoga orang-orang yang belum dapat anak, misalkan mungkin dia punya anak, belum punya anak juga, belum dapat cucu, ya Allah tuh orang-orang yang belum dapat anak, semoga buru-buru ya Allah kasih rezeki bisa punya anak. Ya, doain itu jangan mikirin kita, mikirin orang lain. Karena kebahagiaan manusia itu bagaimana cara membahagiakan orang lain. Ketika orang lain bahagia, maka kebahagiaan akan kembali kepada yang mendoakan. Begitu pula sebaliknya, ketika sumpah serapah ibu lafadzkan, ibu ucapkan, sumpah serapah itu bisa jadi khawatir akan kembali kepada kita. Nauzubillahi min dzalik. Saya bilang ke Ustaz itu, Ustaz begini begitu. Akhirnya bilang gitu. Nggak nyangka ya. Saya berdua, makan namanya jenguk orang sakit nggak bisa bareng-bareng ya. Saya berdua sama Ustaz dari Jombang Ciputat. Saya ngomong di beliau dengerin. Akhirnya itu Ustadz itu yang ya guru saya juga, dia cerita, bener Ustadz, Ana juga begitu. Nah kaget tuh ya, ini kaki gede nih, kaki saya tuh gede bengkak. Saya pernah di Madinah waktu bawa jamaah umroh, beliau cerita belum lama gitu. Beliau melihat ada orang sholatnya kok sambil duduk, padahal kan dia tuh mampu berdiri, jalannya lancar, kenapa pakai duduk? Dia bergumam begitu, gitu. Yang kedua, tuh orang kok kakinya kok begitu kalau sholat ya? Lah kenapa kagak bener kayak gitu? Akhirnya apa terjadi? Subhanallah. Beliau Allah kasih kakinya bengkak sehingga nggak bisa berdiri ketika sholat. Subhanallah. Dan kakinya nggak sempurna ketika duduk di antara dua sujud atau bahkan sujud terakhir gara-gara kakinya bengkak. Subhanallah. Keluar saya dari tempat pasien, Ustadz yang sebelah saya cerita, Ana juga begitu, Ustaz. Pantesan ya, Ana juga begitu. Itu ada imam di masjid Ana udah nasihatnya berkali-kali begitu banget. Udah dinasihatnya masih begitu baik. Maksudnya apa namanya? Gerakannya gitu. Masalah gerakan sholat. Akhirnya apa terjadi? Itu beliau balik ke dia. gitu. Beliau pun kakinya kenapa akhirnya gerakannya nggak bisa sempurna sholatnya, proses seperti yang disampaikan untuk imamnya itu. Nah, hati-hati, jadi bersihin hati kita dulu. Kalau rezeki kita pengen lancar, pertama bersihin dosa kita, minta maaf sama Allah, nanti malam sepertiga malam terakhir atau waktu sholat duha, waktu yang pas kita untuk berdua-dua dengan Allah, nangis terus sejadi-jadinya ibu. Ya nangis dan mau di hadapan Allah, bisa jadi masalah ini kenapa kok nggak ada aja masalahnya. Nah anaknya begini, yang keluarganya begitu, rumahnya ditagi-tagi, udah macam-macam udah masalah gitu kan. Kenapa udah selesai ada lagi masalah? Bisa jadi karena dosa kita kepada Allah belum kita bertobat kepadanya. Coba apa? Atau bisa jadi koreksi, apa kesalahan saya sama orang tua saya, sama emak saya, sama bapak saya, apa? Mungkin saya kurang bakti kali. Ya, coba kasih kali-kali jalan, ngajak makan keluar, ya bukan maksudnya masak di rumah, ya gelap di halaman, bukan begitu maksudnya. Yang ngajak keluar ke rumah, cari kayak ya soto lamongan, kayak satu apa gitu ya, ajak berikan kebahagiaan kepada orang tua kita, dan banyakin doa buat orang sekitar kita. Jangan pernah terkecuali doain. Ya insya Allah itu akan menjadi kunci kebahagiaan kita. Masih ada 11 resep lagi, tapi udah waktunya habis. Ntar insya Allah kalau tetap musik yang satu lagi tahu di mana. Iya, insya Allah ya nggak apa-apa. Kalau ntar Bang Ayo sama Bu Siti pengen, Ustaz insya Allah untuk berikutnya kita akan mengadakan acara umroh bersama. Amin, nggak apa-apa. Ntar manasik kita bareng-bareng nggak apa-apa Bu. Iya, manasik kita ya tawaf, iya buat latihan keliling, masih ahli kelas kayak biarin dah. Kalau sa'i nggak apa-apa, latihan sa'i aja dari rumah Bu RW sampai ke Bu Sadia nggak apa-apa. Lapar tinggal makan nasi uduk. Iya, yang penting doa aja. Kalau ibu pengen umroh, doain saudaranya biar cepat umroh. Gitu. Jangan mikirin kita, mikirin orang lain dulu. Insya Allah akan kirim malaikat akan kembali kepada kita. Biar jadi anak kita punya cucu, ya Allah kayak apa cucunya, doain cucu orang lain biar soleh, cucu orang lain biar cepat pinter, insya Allah akan balik ke kita. Begitu pula sebaliknya, kalau ibu bergumam dalam hati, itu cucu ampun masa Allah bandel banget udah dibilangin masya Allah, ampun amin jebang bayi, hati-hati balik kepada kita Bu.
Nauzubillahi min dzalik. Hati-hati dengan hati. Tidak ada yang keluar melainkan kebaikan. Bersihin hati kita. Insya Allah bukan buat siapa, buat kita sendiri. Insya Allah. Masih di satu ada resep lagi. Resep menghilangkan, melunasi hutang seketika. Ada tuh tipsnya. Cuman ini waktunya karena sedikit, insya Allah ya. Waktu insya Allah, kalau insya Allah. Ya, semoga ada manfaatnya ya Bu. Ya, semoga apa yang kita hadir jauh-jauh ke sini, kita berjumpa di sini, semoga perjalanan kita karena niat kita beribadah dan kita ke rumah Allah. Allah menghitung setiap rupiah yang kita keluarkan, setiap usaha yang kita keluarkan, pikiran, bahkan semua yang kita keluarkan di hari ini, semoga menjadi sebuah nilai yang sangat bernilai di sisi Allah dan menjadi pemberat amal timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kebenaran hanya milik Allah, kesalahan dari kekurangan ilmu saya mohon maaf. Semoga kita sama-sama dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.